Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan menjelaskan materi kami yang berjudul Asbabun Nuzul. Adapun nama-nama kelompok kami, yang pertama saya sendiri, Dina Novitasari dengan NIM 126406213167. Kedua, Wahyu Eka Rahmawati dengan NIM 126406213166. Ketiga, Muhammad Syehan Syahruli dengan NIM 126406213168. Keempat, Muroatul Adabiyah dengan NIM 126406213169. Pertama, pengertian asbabun nuzul. Dalam bentuk idafah, asbab an-nuzul berasal dari dua kata, yaitu asbab dan nuzul. Dari segi etimologi, asbab an-nuzul artinya sebab-sebab yang melatar belakangi turunnya Al-Quran, seperti halnya asbab al-wurud. Secara khusus digunakan bagi sebab yang dapat dipakai untuk memberikan keterangan terhadap turunnya ayat Al-Quran dan memberikan konteks dalam memahami perintah-perintahnya. Macam-macam asbabun nuzul. 1. Ta'adud al-asbab wa al-nazil wahid. Beberapa sebab yang melatar belakangi turunnya satu ayat atau wahyu. Terkadang wahyu turun untuk menanggapi beberapa peristiwa ataupun sebab. Misalnya pada Al-Quran surat Al-Ikhlas ayat 1-4. Yang kedua, ta'adud an-nazil wa al-asbab wahid. Satu sebab yang melatar belakangi turunnya beberapa ayat. Yang pertama, misalnya pada Al-Quran surat Ad-Duhan ayat 10. Asbabun nuzul dari beberapa ayat tersebut dalam suatu riwayat mengemukakan apabila kaum Quraisy durhaka kepada Nabi Muhammad, beliau berdoa agar mereka mendapatkan kelaparan seperti halnya kelaparan yang diderita pada zaman Nabi Yusuf. Akhirnya mereka menderita kekurangan sampai pada akhirnya mereka makan tulang, dan turunlah Al-Quran surat Ad-Duhan ayat 10. Dua, kemudian mereka menghadap Nabi Muhammad guna untuk meminta bantuan, maka Rasulullah berdoa agar diturunkanlah hujan. Alhasil hujan pun turun, sehingga turunlah Al-Quran surat Ad-Duhan ayat 15. Yang ketiga, namun setelah mereka mendapatkan kekayaan, mereka kembali kepada keadaan seperti semula, sesat dan durhaka. Kemudian turunlah Al-Quran surat Ad-Duhan ayat 16. Dalam riwayat tersebut mengemukakan bahwa siksaan akan diturunkan pada saat perang Badar. Redaksi Asbabul Nuzul. Beberapa ungkapan tersebut secara garis besar dikelompokkan dalam dua kategori. Yang pertama, sarih atau jelas. Ungkapan riwayat sarih yang memang jelas menunjukkan asbab an-nuzul disertai indikasi penggunaan lafaz atau pendahuluan. Contoh, sebab turun ayat ini adalah ... telah terjadi ... maka turunlah ayat ... Rasulullah SAW pernah ditanya tentang ... maka turunlah ayat ... Yang kedua, muhtamilah atau masih kemungkinan atau belum pasti. Ungkapan mutammimah artinya ungkapan ini terdapat dalam riwayat yang belum dipastikan asbab an-nuzul sebab masih ditemukan keraguan. Hal ini dapat berupa ungkapan sebagai berikut. Ayat ini diturunkan berkenaan dengan ... Saya kira ayat ini diturunkan berkenaan dengan ... Saya kira ayat ini tidak diturunkan kecuali berkenaan dengan ... Selanjutnya, berbilangnya asbabul nuzul. Yang pertama, untuk mengatasi variasi riwayat dalam satu ayat dari sisi redaksinya, dengan tidak mempersalahkannya, mengambil versi riwayat asbabun nuzul yang menggunakan redaksi sarih. Mengambil versi riwayat yang sahih atau valid. Yang kedua, untuk mengatasi variasi riwayat dalam satu ayat dari sisi kualitasnya, para ulama mengemukakan cara-cara sebagai berikut. Mengambil versi riwayat yang sahih, melakukan studi selektif atau tarjih,
melakukan studi kompromi atau jamak. Adapun contoh berbilangnya asbabun nuzul untuk satu ayat yaitu diriwayatkan oleh Al-Baihaqi dan Al-Bazzar dari Abu Hurairah bahwa Nabi Muhammad SAW berdiri di sisi jenazah Hamzah yang sudah dicincang oleh orang Quraisy dalam peperangan Uhud. Lalu tidak lama kemudian datanglah Jibril sedang Nabi masih berdiri di situ menurunkan ayat-ayat terakhir dari surat An-Nahl. Manfaat mempelajari asbabun nuzul. Yang pertama, mengetahui hikmah dan rahasia diundangkannya sebuah hukum dan perhatian syariah terhadap kepentingan umum tanpa membedakan etnik, jenis kelamin, dan agama. Yang kedua, mengetahui asbab an-nuzul akan sangat membantu dalam mendapatkan kejelasan tentang maksud ayat. Yang ketiga, membantu seseorang untuk melakukan pengkhususan yaitu hukum terbatas pada sebab-sebab tertentu, terutama pada ulama yang menganut kaidah sebab khusus. Yang keempat, membantu seseorang lebih memahami apakah suatu ayat itu berlaku umum atau khusus, serta dalam hal apa ayat itu harus diterapkan. Yang kelima, mempermudah orang untuk menghafal ayat-ayat Al-Quran, sebab pertalian antara sebab dan musabab hukum, peristiwa dan pelaku, masa dan tempatnya, dan semua itu merupakan faktor-faktor yang akan menyebabkan mantapnya juga terlukisnya sesuatu dalam ingatan. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Bila ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.